Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lutfi Muhammad Irawan Abu Qasim, NIM 53050210030, dan rekan saya Nur Anissa 53050210028 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai Sistem Etika. A. Konsep dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Aliran-aliran etika. Aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat etika keutamaan, teologis, deontologis. Etika keutamaan atau virtue atau ketika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan diawalkan dengan kewajiban. Dan yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sehingga yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Selanjutnya, aliran etika dan karakteristik. Aliran, orientasi, karakteristik, dan keterangan. Yang pertama adalah etika keutamaan. Keutamaan atau kebajikan dan sebagai karakteristiknya yaitu adalah kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Nah, yang dimaksud adalah aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudemonisme, hedonisme, utilitarianisme. Dan yang kedua, teologis. Orientasi, konsekuensi atau akibat, dan untuk karakteristik, kebenaran, kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Dan untuk keterangan, aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Jadi sama ya untuk keterangannya. Dan yang ketiga adalah deontologis. Kewajiban atau keharusan, kelayakan, kepatutan, kepantasan. Nah, untuk keterangan, pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Nah, yang pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan sesuatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan, akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai hidup religius. Dan yang kedua, kesederhanaan. Artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Dan yang ketiga, keteguhan. Artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas
dalam menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir, keadilan. Artinya memberikan sebagai rasa wajib berdiri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Dan yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. A. Banyak kasus korupsi. B. Terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. C. Terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. D. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. E. Ketidakadilan hukum. Dan F. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, dan lain-lain. B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. 1. Dekadasi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. 4. Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophische Grundlage atau Weltanschauung, yaitu nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam etika, tetapi nilai-nilai yang moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Butir-butir Pancasila dari kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk cara pengamalannya adalah manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Dan C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. F. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. G. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak bergaya hidup mewah. I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. J. Suka bekerja keras. K. Menghargai hasil karya orang lain. I. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan yang kedua, sumber sosiologis, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Dan yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm. Sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan Indonesia, etika politik memiliki dimensi tujuan, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Anissa. Kemudian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, dinamika Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Kemudian, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Dan sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Nah, kemudian tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pada Orde Lama berubah sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian, pada Orde Baru terkait dengan masalah NKK yang artinya nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Kemudian, pada era reformasi berubah euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila maka dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi, pikir, rasa, dan cipta. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Manusia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada atus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan atus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kemudian, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtual yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kemudian urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral yang inspiratif bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara, sehingga semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilasis tetap ada. Kemudian, Pancasila sebagai etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.